peristiwanya terjadi, wajib dalam hal ini menghubungin polisi terdekat untuk diambil, untuk mengukur dan melihat jarak-jarak tabrakan. Dalam hal ini, apakah ada kesengajaan atau tidak. Tentu sebelumnya harus memperhatikan korbannya, kan gitu. Kalau luka berat ya harus ke rumah sakit terlebih dahulu. Wewenang daripada mengurus tabrak lari itu 100% adalah wewenangnya Polantas. Sehingga dalam hal ini tidak ada jalan lain, tidak ada siapapun yang bisa membantu kecuali Polantas atau polisi lalu lintas yang ada di daerah maupun yang di Polda. Gitu ya, Men? Iya. Jadi kan ini kan tabrak lari, Om. Ya. Sepengetahuan Om, atau pernah nggak dengar kasus tabrak lari itu pelakunya tertangkap, dan metode apa sih yang digunakan kepolisian untuk menangkap pelaku tabrak lari? Ya, jadi begini, saya pernah menangani satu kasus. Seorang pengemudi perempuan malam hari, dia mungkin kurang memperhatikan, dia merasa menabrak sesuatu, tapi dia tidak lihat siapa. Bahkan itu korbannya itu diseret sampai hampir 1 kilometer. Jelas korbannya telah meninggal. Dan kemudian orang-orang pada mendekatin, akhirnya dia diproses karena kelalaian dia mengakibatkan korban meninggal. Nah, dalam hal ini jelas jikalau kita bisa mencatat nomor mobil atau nomor motor yang melakukan tabrak lari atau diduga melakukan tabrak, itu perlu dicatat atau difoto untuk diserahkan pada polisi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Yang jelas tabrak lari itu, kecuali kalau tabrak lari itu nomor mobilnya nggak tahu, tidak tercatat, tidak ada CCTV di sekitarnya, tidak ada maksudnya warga yang kebetulan lewat untuk mencatat, ya tentu sulitlah dibongkar. Memang banyak tabrak lari yang tidak bisa terungkap karena kelalaian tidak dicatat dan kebetulan tidak ada CCTV dan tidak ada warga yang melihat mencatat. Jadi saran Om sendiri untuk teman-teman nih, bagi teman-teman dalam menghadapi masalah yang serupa harus seperti apa, Om? Jadi ya pertama itu harus tenang ya. Pertama korban harus didahulukan untuk ditanganin. Korban yang menjadi target atau tertabrak lari, karena tabrak lari berarti yang menabraknya kan sudah melarikan diri. Kemudian ya jelas menanya kepada orang sekitarnya, sempat nggak dicatat nomor mobilnya atau nomor motornya, dan lagi mencari daerah sekitarnya apakah ada CCTV. Jelas selanjutnya itu segeralah pertama kali juga menelpon kepada polisi lalu lintas atau polsek atau polres atau polda setempat. Oh gitu ya. Kalaupun nggak kesempat mencatat plat nomor, ya paling tidak nyawanya terselamatkan dulu ya. Iya, pertama kan korban terlebih dahulu yang harus ditanganin. Ya. Ya, ini ada pertanyaan lagi, juga datang di DM TikTok dari Pradana Kusuma. Sebenarnya apakah berkelahi di jalan diperbolehkan apabila saya sempat ingin memukul, tapi nggak kena, hanya seperti mengancam? Ya, jelas ya, perkelahian atau berantem atau ribut di jalan, apapun alasannya itu tidak dibenarkan oleh hukum. Ya, dengan demikian ya seyogikanya sebaiknya menahan emosi. Jangan sampai terpancing, apalagi ringan tangan. Dalam hal ini meskipun pukulannya tidak kena dan sebagainya, ya setidak-tidaknya korban itu bisalah dia melaporkan perbuatan tidak menyenangkan atau dia merasakan ada pengancaman. Apalagi misalkan mengambil dongkrak itu untuk memukul yang bersangkutan. Ada yang orang membawa bisbol gitu kan, pemukul bisbol itu kan untuk mukul orang atau nakut-nakutin. Jelas itu akan menjadi perkara pidana nanti jadinya. Ya. Tapi kan ini kan kayak cuman baru mau mukul tapi nggak jadi tuh. Ya, tetap aja kalau yang bersangkutan itu merasa tidak dirinya terancam, dia merasa tidak senang hati, ya kan, dengan otomatis kan bisa dilaporkan adalah pasal 335 ya, perbuatan tidak menyenangkan ya. Itu bisa diproses.
gitu ya Om. Iya. Ya, jadi pertanyaan ada lagi Om dari Mixin. Saya sempat membeli tiket konser yang akan menampilkan beberapa artis, akan tetapi konser tersebut dibatalkan nih. Alasannya tidak mendapatkan izin, sedangkan saya sudah membayar tiketnya. Nah, hingga kini pihak pengada konser tidak memberikan kejelasan bagaimana saya mendapatkan uang kembali atau refund. Ya. Langkah hukum seperti apa yang saya dapat lakukan nih Om? Ya, kalau seperti apa yang diceritakan, jelas bikin aja laporan polisi bahwa ini adalah penipuan dan penggelapan. Dengan alasan tidak mendapatkan izin, kenapa dia menjual tiket? Kan orang harus punya izin dulu baru menjual tiket. Tidak bisa menjual tiket dulu baru mendapatkan mengajukan izin. Oh, gitu ya. Iya. Jadi harus melakukan pelaporan dulu ya, Om ya. Iya, jelas. Dan ya, proses lapor pada polisi yang jelas wajib dikembalikan 100%. Gitu ya, iya, karena itu kan kelalaian dari panitia pengada konser. Siap. Ya, terima kasih kepada Leon udah memberi gift. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar dan juga bisa langsung join live kepada kami untuk supaya bisa langsung tiktokan melalui voice live dan langsung dijawab oleh Freddy Inandi langsung. Nah, teman-teman yang udah ngasih gift ya, terima kasih saya ucapkan kembali pada Daniel Tito. Nah, terima kasih. Semoga terus jadi penonton setia kita, juga teman-teman yang sudah hadir yang terus selalu setia seperti akun bernama Leon 2525, Efrat Mulia, juga Gemual, itu ya penonton-penonton setia kita, selamat datang. Bagi teman-teman juga yang ingin, sekali lagi saya sampaikan, yang ingin bertanya yang berkaitan dengan hukum, bisa langsung diketikkan pertanyaannya di kolom komentar dan juga bisa langsung bertanya di live voice. Tinggal minta persetujuan saja dari kami nanti supaya bisa join langsung. Ya, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Daniel Tito. Bagaimana pendapat Pak Freddy tentang putusan MA terhadap kasus FS yang baru saya? Ya, dalam hal ini jelas bagi masyarakat umum mungkin ada sebagian besar yang merasa putusan tersebut tidak adil. Istilahnya masih banyak orang lah menganut nyawa diganti dengan nyawa. Pada umumnya, meskipun dalam hal ini ya kalau kita kembali kepada hak asasi manusia, tidak adalah manusia yang berhak menyabut nyawa orang lain meskipun dengan istilahnya alasan hukum dan sebagainya. Saya pribadi adalah sangat tidak setuju dan menentang adanya hukuman mati. Namun, apa alasannya bagi majelis hakim kemudian merubah putusannya yang hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup? Jelas dalam hal ini adalah perasaan atau pertimbangan pribadi daripada majelis hakim yang memutusnya. Undang-undang kita, peraturan kita, tidak ada yang memberikan alas hukum bahwa pertimbangan hukum atau hukumannya itu bisa disunat atau dikurangin. Kalau tidak sependapat, batalkanlah putusan tersebut. Karena itu wewenang adalah pengadilan yang lebih tinggi, apalagi ini adalah pengadilan yang paling tinggi. Namun kalau mengurangi hukuman, selama ini yang dilakukan banyak istilahnya seolah-olah terjadi sesuatu. Ada apa sih? Kok hukumannya 5 tahun dijadiin 3 tahun? Atau hukumannya 10 tahun jadiin 5 tahun? Pertimbangan apa? Karena saya tidak pernah jadi hakim. Dan saya teman-teman hakim yang saya tanyain, mereka juga tidak memberikan jawaban yang kira-kira ada landasan hukumnya. Saya tidak tahu. Tapi saya kesimpulan pribadi saya bahwa itu hanya karena pertimbangan perasaan pribadi majelis hakim saja.
Mungkin karena merasa kasihan, atau dia merasa tidak selayaknya lah dia dihukum begitu. Itu wajar-wajar aja, karena hakim punya kebebasan untuk menentukan atau memutuskan suatu hukuman bagi siapapun. Hukum telah memberikan wewenang kepada majelis hakim. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Ini ada Hanya Orang Biasa dan juga dengan Dim Nauli yang sudah bergabung di Live Voice, dan juga Hendra 69, juga Sica Yunadi dan Daniel Tito ya. Saya akan mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa langsung ditanyakan melalui voice. Saya akan buka satu persatu ya agar tidak tertabrak suaranya. Mungkin saya mulai dari Hendra 69, boleh mengajukan pertanyaannya, silakan. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Hendra. Suaranya dikencengin kali dari samping. Sudah sih. Sudah ya. Ya. Selamat malam. Ya, bagi teman-teman yang sudah bergabung live, boleh langsung bertanya dan aktifkan mic kalian untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Febri Dinadi. Silakan yang ingin bertanya bisa langsung. Ya. Ini ada pertanyaan yang baru? Ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu kepada Avian, udah terima kasih ya udah ngasih kita gift juga. Ada pertanyaan lagi, ya. Lantaran pertanyaannya masih yang melanjutkan pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Mahyu Karepu sudah nyawer kita nih Pak. Terima kasih lantas semuanya. Apakah pidana penjara seumur hidup sebanding dengan hukuman mati? Bukankah nanti mendapatkan potongan atau remisi dari presiden? Kalau hukuman seumur hidup tidak bisa menikmati fasilitas apapun, bahkan untuk izin berobat pun itu sangat sulit diberikan terkecuali memang betul-betul sakit. Ya. Halo Pak Alfian, mungkin ada yang ingin dipertanyakan Pak? Silakan bergabung dengan mereka. Silakan. Oh iya siap. Boleh disiapin nanti pertanyaannya, ditulis dulu nanti kalau sudah siap. Ya, selamat malam juga Pak. Saya boleh bertanya. Silakan. Akun atas nama Utasan Dia. Silakan di yang nomor 5. Tulis jawabannya, pertanyaannya di kolom komentar atau ingin bergabung secara langsung kepada kita melalui live ya. Pertanyaan dari Wang yang memutuskan hakim itu benar, apakah hakim itu sendiri ya Pak menghukum tentang soal putusan tadi? Putusan itu dilakukan oleh majelis hakim. Kebetulan untuk kasusnya FS, kalau tidak salah itu majelis hakimnya itu ada 4. Jadi diambil suara. Saya kalau nggak salah ya, atau 4 atau 5, seharusnya 5. Berarti saya mendengar ada dissenting opinionnya itu 2, tapi 2 lawan 3 ya tetap 3 yang dipakai daripada putusan tersebut. Jadi tidak ada putusan yang dilakukan oleh hakim tunggal, karena minimum hakim itu adalah 3 majelis hakim istilahnya. Hakim tunggal itu hanya dalam permohonan penetapan dan sebagainya itu hakim tunggal. Jadi gitu ya. Ya, ini ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan langsung oleh Pak Febri Dinadi. Utusan Dia, apakah mengajukan perceraian bisa menggunakan surat kehilangan buku nikah? Begini, kalau mengajukan perceraian itu sebaiknya ada buku nikah, karena buku nikah itu biasanya kan diberikan kepada lelaki dan perempuan atau suami dan istrinya. Bila hilang, itu sangat mudah sekali. Datangilah pencatatan sipil, kalau dalam ini ada nikah di luar agama Islam, atau bagi yang beragama Islam, datanginlah namanya KUA untuk minta turunan daripada salinan atau
buku nikah yang baru, dan pasti diberikan dan tidak ada kesulitan apapun. Iya. Terus ada pertanyaan lagi tentang pertanyaan dari BC ya, tentang tips menghadapi klien pelit, Pak. Ya, begini. Jadi sebelum hal kita menerima menjadi kuasa hukum dari seseorang, tentu dengan sendirinya kan sudah dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing. Kalau kira-kira kliennya itu memungkiri atau tidak mau memenuhi apa yang telah disepakatin, tentu dalam hal ini bisa dengan alasan cukup kuat, namun tetap kita akan melihat bagaimana isi daripada surat kuasa untuk menghentikan kuasa yang diberikan dan perkaranya tentu tidak perlu dilanjutkan. Memang banyak sekali klien yang saya alamin sendiri, bahkan tidak mau bayar, apalagi kalau udah selesai perkaranya, orangnya menghilang, dicarinya susah sekali. Itu sering terjadi sekali. Iya, sering banget ya. Ya, itu memang ya satu-satu jalannya ya kita memang kalau memang dia tidak nepatin janji, ya hentikan aja hubungan hukumnya. Itu adalah jalan terbaik. Ya, bila memang dalamnya telah dikerjakan dan tidak dibayar, ya itu kan adalah ingkar janji ya. Ya itu bisa dituntut di pengadilan baik secara perdata. Ya. Ya, salam juga Mas Adi dari Batam, Pak. Ada salam dari Mas Adi. Ya. Terus terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah giving ke live kita. Terima kasih Sintaku. Juga terima kasih kepada Wang telah menyawer ya. Salam dari Bima, Pak. Salam dari akun bernama Wang. Terima kasih semuanya. Jadi bagi teman-teman yang udah join live ya, bisa juga langsung bertanya kepada kami tentang yang berkaitan dengan hukum, langsung dijawab oleh Pak Ferdi Yunadi. Ya, waalaikumsalam Mario Gatra. Salam dari Bengkulu ya. Salam kembali Pak Mario. Ya, bagi teman-teman juga bisa seperti Mario Gatra bisa juga menanyakan berkaitan dengan hukum, bisa langsung diketik di kolom komentar atau meminta join live bersama kami, bisa langsung ngobrol langsung ke Pak Ferdi Yunadi. Pak, kalau ngambil buku perceraian tapi buku nikahnya nggak ada, bisa nggak? Terus mantan istri di luar daerah? Pertanyaannya. Jadi gini, ambil buku pernikahan atau buku cerai? Buku perceraian, jadi akte cerai mungkin. Akte cerai, akte cerai kan itu harus ada putusannya terlebih dahulu. Ya, kalau sudah ada putusannya itu misalkan salinan putusannya itu hilang, datang aja ke pengadilan lagi untuk minta salinan baru. Ya, tanpa dengan adanya salinan putusan, tentu tidak mungkin kita bisa memproses namanya akte cerai. Gitu ya. Iya. Jadi mereka udah menyiapkan ini ya, duplikatnya mungkin kalau kehilangan itu ya. Iya. Ngambil buku cerai itu tidak perlu dengan menunjukkan buku nikah. Karena udah cerai, untuk apa buku nikah? Dan yang ditunjukkan itu adalah putusan cerainya. Iya. Ya, ini dilanjut lagi pertanyaannya tadi. Baru nih buku nikah saya ditahan mantan istri. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk pengajuannya? Tadi sudah dijawab bahwa untuk pengambilan buku akte perceraian tidak perlu menggunakan buku nikah. Ya. Bisa langsung ke pengadilan ya, Pak? Pengadilan KUA untuk meminta akte cerai. Kalau bukan agama Islam, dia ngadukan catatan sipil. Ya. Untuk Pak Wang nih, boleh silakan bertanya, silakan. Saya buka voice-nya ya. Langsung aja ditanyakan. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Pak Wang? Iya, Pak. Ya permisi, perkenalkan nama saya Wang. Ya. Tinggal di Kota Bima. Iya. Mau menanyakan untuk mengenai legalitas. Iya. Jadi ada
suatu perusahaan yaitu CV Ya. itu memperkerjakan beberapa karyawan. Ya. Dan karyawan tersebut ada yang diberi kontrak kerja, dan juga ada yang tidak diberi kontrak kerja. Ya. Nah, setahu saya kalau diberi kontrak kerja itu ada penalti apabila tidak sampai melaksanakan kontrak kerja tersebut sampai selesai ya. Ya. Nah, kalau cara pandang saya sih secara legalitas itu kan sepihak ya dari perusahaan Bapak ya. Tetapi kalau untuk legalitas yang sebenarnya kuat di hukum itu, bukan cacat di hukum itu adalah by notaris ya Bapak ya. Apakah benar adanya seperti itu atau sepihak Bapak? Ya, jadi begini. Pertanyaan saya. Baik. Jadi begini, masalah soal kontrak kerja itu tentu tidak bisa menyimpang daripada Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi sebaiknya kontrak tersebut bila ada yang merasa dirugikan atau haknya dalam hal ini kurang diperhatikan, mengadu kepada Dinas Tenaga Kerja setempat. Tentu Dinas Tenaga Kerja akan menangani dengan serius dan akan memanggil perusahaan tersebut untuk melakukan adendum, perbaikan daripada kontrak tersebut. Juga bisa dalam hal ini karyawan atau buruh mengajukan gugatan ke pengadilan industrial untuk minta hakim membatalkan kontrak tersebut bila kontrak tersebut itu dinilai atau ditemukan cacat. Kalau kontrak kerja dibikin notarial kelihatannya belum ada ya. Tapi kalau ada notaris yang mau buatkan ya monggo aja. Tapi saya rasa nggak perlu lah. Justru kontrak kerja itu kalau diketahui oleh Dinas Tenaga Kerja itu jauh lebih afdol dan jauh lebih kuat. Karena wewenang daripada hubungan kerja itu di bawah naungan atau di bawah pengawasan daripada Dinas Tenaga Kerja atau Departemen Tenaga Kerja. Begitu jawaban saya Pak Wang. Mudah-mudahan bisa. Kalau masih kurang mengerti silakan diajukan pertanyaan lagi. Terima kasih. Silakan Pak Wang, bisa ditanya lagi kalau kurang jelas. Iya, aduh terima kasih, ini edukasi yang sangat baik sekali yang saya dapat di TikTok, jalan-jalan sekali dinaikin orang baru gitu. Ya, semoga berguna Pak. Jadi menurut saya yang terbaik itu tidak perlu ke notaris, ke Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja akan mengayomin, percaya saya. Beliau Dinas Pekerjaan itu akan sangat mengayomin semua pekerja bila pekerja dalam hal ini, baik perusahaan dalam hal ini melakukan penyimpangan. Tentu, kalau masih nggak puas, gugat di pengadilan. Hakim akan membaca, memilah, kemudian memberikan putusan mudah-mudahan memuaskan. Memang kan tidak semua putusan hakim, tidak semua putusan Dinas Tenaga Kerja bisa memuaskan semua pihak. Tapi mudah-mudahan dengan makin majunya daripada masyarakat sekarang, dengan makin terbukanya dengan adanya medsos, tentu mereka itu oknum-oknum, misalkan kalau ada, akan berpikir 1000 kali. Ramekan di TikTok, ramekan di YouTube bila dalam hal ini yang tidak benar. Jadi jauh usah khawatir dalam orang ini tidak ditanggapin. Kalau udah viral di TikTok, viral di YouTube, viral di Instagram, itu akan heboh sendiri. Bakal mungkin dari pejabat-pejabat akan langsung datang menanyakan bagaimana. Iya. Iya, mungkin pertanyaan yang saya mau sampaikan itu yang tadi agak sedikit nyambung, cuma kurang pas di sininya Pak. Kan di kontrak kerja yang saya ketahui itu kan dia kan atas nama sepihak, yaitu atas nama PT CV tersebut, ya kan Pak. Nah di situ kalau misalkan kita mau nggak mau kan harus menjalankan kontrak tersebut ya Bapak ya. Betul. Kayak sepihak gitu loh Bapak. Kalau misalkan tidak bisa menjalankan itu kan kita kena penalti. Ya betul. Bila mana. Nah, tapi kan dari itu kan sudut pandang sepihak, yaitu perusahaannya. Tapi dari sudut pandang kemanusiaan dan pihak kedua yaitu pelaksananya kan ya punya hak untuk lanjut atau tidak lanjut. Betul.
Betul. Nah, makanya yang saya mau tanyakan itu, karena dia masih kop surat dari perusahaannya, dan kita kan dari perusahaannya kop surat, legalitasnya kan masih kurang kuat ya sebenarnya ya, karena kalau untuk sepihak untuk yang lebih kuat itu setahu saya sih dari notaris ya, atau gimana Pak? Kalau kontrak sama karyawan itu saya belum pernah mendengar menggunakan akte notaris ya. Jadi sebetulnya apapun isi kontrak tersebut, misalkan akan terminate, akan keluar, jadi menyimpang daripada kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Misalkan kontrak disebut harus bekerja 3 tahun, kemudian karena tidak cocok dengan manajemen, saya sering digini-giniin, saya sering dibudakin, saya nggak mau, saya mau berhenti. Tapi menurut kontrak kalau berhenti kena denda sekian kan gitu. Adukan aja langsung ke Depnaker bahwa saya diginiin, jadi saya ingin hentikan. Sedangkan saya udah telanjur menandatanganin kontrak ini, bagaimana Depnaker bisa mengatasin? Pasti dicarikan jalan keluar. Begitu. Jadi kalau sampai kontraknya ingin dinotarialkan sebelumnya, itu boleh-boleh aja sih. Asal dalam hal ini ada rekan notaris yang bersedia. Dan memang notaris itu untuk menolak sulit kan, karena notaris kita hanya membuatkan catatan sesuai dengan pada fungsi dan sumpah jabatannya dia. Itu tergantung daripada notaris setempat lah, kalau notaris setempat berkeinginan mencatat. Tapi menurut saya akan jauh lebih bagus bila kontrak tersebut direview atau dibawa ke Depnaker. Wewenang Depnaker jauh lebih efektif daripada notaris. Begitu Pak Wang. Terima kasih banyak Bapak, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga, sehat semuanya. Iya. Terima kasih teman-teman yang udah give ke kita, live kita, dan juga yang masih setia, yang stay. Ini ada pertanyaan lagi, langsung kita sambut Pak Mario Gatra, bisa langsung bicara langsung dengan Pak Febri Yunandi tentang akta cerai ya. Silakan Pak Mario. Ya, silakan Pak Mario. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, dari Bengkulu Pak. Ya, baik. Bagaimana Pak Mario? Ya, ada sedikit yang ditanyakan ya Pak. Ya, silakan. Ya kan, sekarang kan sudah banyak nih ini perkara perdata Pak. Iya. Ya, masalah di pengadilan agama Iya. Iya. Ya, ada sekarang kan ada panggilan cerai. Ya. Panggilan cerai, panggilan sidang cerai, tetapi itu penggugatnya atau yang tergugat itu tidak menghadiri secara langsung. Iya. Ya, tidak menghadiri, tetapi putusan itu bisa diputus oleh hakim secara first take tanpa mengetahui atau digaibkan lah gitu lah kan, apa digaibkan oleh majelis hakim. Langkah hukum yang ditempuh oleh si penggugat, si tergugat itu bagaimana? Oke. Saya mengerti. Karena kan sudah diputuskan, tapi sudah 10-15 hari putusan itu bisa diambil kan akta cerainya. Nah, tetapi yang sangat dirugikan itu kan si penggugat, tergugatnya. Langkah hukum yang dilakukan oleh si tergugat itu apa yang sebaiknya? Ya, begini Pak Mario. Saya mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pak Mario. Jadi begini, sering penggugat itu biasanya sengaja memberikan alamat tergugat yang dahulu, yang dimana dia tidak tempatin lagi karena ada pemindahan domisili atau rumah, apalagi sudah ada keributan. Kemudian karena dipanggil secara patuh, sekali 2 kali dimuat koran, dalam hal tidak hadir, maka semua permohonan itu akan dikabulkan, turunlah namanya putusan first take. Nggak usah khawatir, nggak usah bimbang Pak.
Putusan first take itu bisa diajukan verset atau perlawanan. Ajukan aja gugatan perlawanan pada pengadilan setempat bahwa jelaskan bahwa tidak pernah menerima surat panggilan. Kan gitu. Kasih tahu bahwa sekarang domisilinya adalah di sini. Kan gitu. Dengan keterangan saksi tentu kan gitu kan, bahwa si tergugat ini sebetulnya sekarang tidak ada di tempat A tapi ada di tempat B. Ya, bisa dalam hal ini RT RW atau lurah setempat memberikan keterangan bahwa tidak pernah dititipin surat panggilan. Lakukan verset, Pak. Itu sangat mudah sekali, Pak. Nanti waktu di verset berarti kan sidang diulangin. Jadi jangan terburu-buru untuk mengambil akte cerai kalau memang merasa cerainya itu tidak sah atau tidak diketahui oleh pada pihak tergugat. Kira-kira begitu, Pak Mario. Ya, tetapi kan kebanyakan si tergugat ini kan sudah langkah yang seperti itu kan susah ditempuh nih Pak. Susah ditempuh dengan ya yang datang untuk perlawanan tadi. Apalagi ditambah sekarang ini kan adatnya di moto-moto ada masalah sidangnya kita lihat di SIPP gitu kan. Iya. Di sistem informasi setutur perkara itu kan. Nah, jadi langsung tahu-tahunya kita disuruh cek langsung di SPP. Iya. Total gitu kan seperti itu. Jadi diarahkan online itu terlalu banyak. Jadi kita sebagai tergugat ini susah untuk melakukan hal yang seperti itu, Pak. Kalau melakukan verset itu nggak ada kesulitan, Pak. Suruh aja pengacara setempat, Pak, yang dipercayain, Pak ya, suruh ngajukan perlawanan. Namanya verset itu kan perlawanan, Pak. Ngajukan verset aja, Pak. Itu akan daftar dan tidak perlu biaya besar, oh, Pak ya. Tentu ya biaya pengacara pasti ada lah, gitu. Nggak ada kesulitan, Pak. SIPP itu pasti mencatat apa yang sudah diputus by first take kan gitu kan. Tapi ini kita melakukan verset, Pak, bukan first take, Pak. Verset itu bahasa Indonesianya itu perlawanan, Pak. Iya, nggak ada kesulitan, Pak. Cari pengacara dalam hal ini yang bisa dipercaya, ngajukan namanya gugatan verset, Pak. Gugatan perlawanan namanya, Pak. Perlawanan atas putusan first take. Dan itu sangat mudah, Pak. Tidak ada sulit, Pak, itu. Itu di pengadilan setempat, Pak. Sekarang kan cerainya itu diputus di pengadilan agama gitu kan, Pak. Ya oke. Ngajukan di pengadilan agama setempat yang dimana putusan first take itu. Ajukan di sana. Saya ngajukan perlawanan, Pak, atau first take karena saya tidak pernah dipanggil. Begitu aja, Pak. Nanti adu argumentasi kan, Pak. Via penggugat kan pasti akan bilang saya udah panggil lagi inilah lah. Nah, tergugat itu harus siap-siap. Tergugat kenapa tidak hadir? Nah, misalkan contoh, maaf Pak Mario, misalkan ada orang, Pak ya, dia tidak ikhlas, tidak mau hadirin panggilan untuk sidang. Gua nggak datang, masa bodoh lah. Gua pura-pura gua nggak mau datang. Gua cuekin surat panggilan, kasarnya begitu. Ya. Kemudian Pak diputus first take, Pak. Ya itu salah sendiri, Pak. Karena kan dalam hal ini tergugat kenapa nggak mau hadir, Pak. Jadi banyak orang, Pak, berpikiran, Pak, kalau dapat panggilan dari polisi, panggilan dari sidang, dari pengadilan perdata maupun agama maupun pengadilan niaga gitu kan, nggak mau hadir berarti nggak bisa diputus, nggak bisa. Itu first take, Pak. Pasti akan jalan terus. Jadi menghindar itu tidak akan menyelesaikan masalah, Pak. Saya kan tidak tahu, Pak ya, apa yang terjadi daripada tergugat yang Pak Mario ceritakan. Kalau tergugat dalam hal ini sengaja terima panggilan tapi nggak mau hadir, Pak, ya masih bisa, Pak, dalam tenggang waktu 14 hari ngajukan namanya banding, Pak. Ya, 14 hari itu setelah resmi mendapat relas panggilan pemberitahuan hasil putusan. Bukan 14 hari setelah diputus, Pak. Jadi gini, Pak, suatu perkara diputus tanggal 1 Januari misalkan, Pak. Tapi pengadilan secara resmi mengirimkan relas pemberitahuan putusan itu tanggal 1 Februari. Maka yang dihitung itu adalah sejak
tergugat menerima surat putusan, relas pemberitahuan putusan tersebut, itu plus 14 hari. Itu punya tenggang waktu untuk mengajukan banding. Jadi begitu Pak, kalau memang dalam hal ini seperti yang saya ceritakan, upaya hukumnya ngajukan banding. Banding diajukan adalah dalam tenggang waktu 14 hari setelah tergugat menerima surat pemberitahuan putusan atau dalam bentuk relas pemberitahuan putusan dari panitera pengadilan setempat melalui jurusita. Begitu Pak Mario. Oke, siap. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak Mario. Ya, selanjutnya sebelum masuk ke wawancara dengan Lukman, kan ada pertanyaan yang ditanyakan oleh utusan dia. Apakah anak dari pernikahan siri tidak dapat warisan? Dengan ada undang-undang perkawinan yang sekarang, anak siri maupun anak di luar nikah atau anak karena kecelakaan tahu-tahu sudah jadi anak gitu kan, asal dia bisa buktikan bahwa itu ada hubungan darah dengan tes DNA-nya, itu dia akan mendapatkan warisan 100% sama dengan anak kandung. Tetap sama haknya? Sama haknya. Bisa dituntut itu. Iya. Makanya sekarang jangan macam-macam punya anak di luar. Risikonya dituntut lah warisannya. Iya. Ya, oke. Silakan join dengan mengaktifkan mic-nya. Pak Lukman bisa langsung bertanya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka saya Lukman dari Blitar, Jawa Timur, Pak. Iya, silakan Pak Lukman. Kan dulu ya sebelum cerita ini Pak ya. Iya. Saya mengambil tanya ceritanya. Iya. Saya. Iya. Saya dulu kan nikahnya di Sumatera. Cuma waktu sidang saya nggak hadir, saya pulang ke Jawa. Iya. Itu sudah sampai sekarang udah 3 tahun lah. Iya. Terus seandainya akte cerai saya itu diambil di Jawa bisa nggak? Akte cerai itu tentu dikeluarkan oleh KUA setempat ya. Itu nggak bisa Pak. Nggak bisa ngambil di Blitar dalam hal ini. Mohon maaf Pak ya, kan tadi Pak Lukman bilang kan posisinya di Blitar. Misalkan di Sumatera waktu ngajukan cerai. Waktu ngajukan cerai itu posisinya Pak Lukman itu sudah pindah ke Sumatera kira-kira waktu itu Pak. Belum, saya masih warga Blitar. Waktu wakil Blitar, KTP-nya pindah nggak ke Sumatera? Enggak. Nah, kenapa bisa disidangkan, Pak? Kan sekarang domisili tergugat itu kan wajib diajukan pada domisili tergugat, Pak. Kalau waktu ngajukan gugatan perdata, termasuk dalam hal ini cerai itu kan perdata, Pak. Kalau memang dalam hal ini ternyata ada kekilafan daripada hakim, memutuskan perkara tergugat itu domisilinya di luar daerah jurisdiksi daripada pengadilan tersebut, jelas itu adalah cacat hukum, Pak. Bisa ngajukan verset, Pak. Kalau sudah lewat tenggang waktu, kan sudah ternyata 3 tahun, Pak ya. Bisa mengajukan perlawanan, Pak. Tapi tentu, Pak, di pengadilan setempat. Pengadilan perlawanannya itu adalah di Sumatera juga. Ya. Jadi kalau memang sudah Pak Lukman ikhlaskan perceraian tersebut, ya akte cerainya ya Pak Lukman bisa kirim surat juga bisa Pak, tidak perlu orang harus hadir Pak. Dengan dilampirkan dengan surat yang diketahui oleh misalkan lurah setempat yang Pak Lukman sekarang domisili, bikin surat pengantar dari Pak Lurah bahwa betul Pak Lukman ini adalah yang sesuai dengan identitasnya ini yang sebagai tergugat dalam hal ini sudah yang dinyatakan cerai. Minta bantuannya pada KUA setempat untuk berkenan supaya mengirimkan akte cerainya via pos. Jadi supaya bisa menghemat biaya, Pak. Ya. Berarti saya ngurusnya di tempat KUA ya? Nggak bisa, Pak. Mau minta KUA Blitar ya dia nggak punya wewenang mengeluarkan, Pak. Maksudnya kan berarti minta usul sama KUA setempat sini Blitar ya? Iya.
Nggak bisa, Pak. Jadi dalam hal ini yang Pak Lukman bisa lakukan, Pak Lukman dalam hal ini coba meminta surat pengantar dari lurah setempat, beritahukan bahwa surat pengantar ditujukan kepada KUA, misalkan di mana ya, di Sumatera itu di Medan misalkan gitu ya, saya nggak tahu di mana kan gitu kan, misalkan di Medan gitu kan, ya surat pengantar ke Medan sana beritahukan bahwa mohon bantuannya, akte cerainya berkenan untuk dikirimkan via pos atau via dalam hal ini bus atau apalah kan begitu. Tapi buku nikahnya saya nggak ada untuk pembuktian kepada lurah setempat sini. Buku nikahnya nggak ada, kopinya ada nggak, Pak? Nggak ada semua sama kali. Aduh, lah waktu mohon maaf Pak, waktu dulu Pak Lukman nikah itu nikah atau nikah siri Pak waktu itu? Nikah sah. Nikah sah, harusnya kan punya buku nikah dong. Buku nikahnya kemanain Pak? Dibawa mantan istri semua. Oh, harusnya waktu itu Bapak ke KUA minta namanya salinan buku nikah baru, gampang sekali itu Pak. Ya waktu itu kan saya baru pertama kali nikah kan belum paham gitu-gitu. Iya. Pertengkaran istri mau jatuh saya langsung pulang ke Jawa gitu. Ya, itu suatu pengalaman pahit Pak ya. Kami juga prihatin lah Pak. Tapi begini Pak, ya dengan hal-hal ini kan karena ini TikTok kan didengar oleh banyak orang. Saya memberikan saran, biasakan kita Pak, segala surat-surat penting Pak, baik terhadap KTP, KK, ijazah lulus SD, SMP, SMA, surat apapun, sertifikat atau segalanya Pak, itu difoto Pak, difoto, disimpan dalam hal ini kalau pakai Apple itu di iCloud, kalau hal dengan misalkan dengan Google masukkan ke Google dokumen, disimpan Pak, sehingga dalam hal ini suatu saat Pak, kalau misalkan SIM-nya hilang, KTP-nya hilang, itu dengan adanya kopi tersebut Pak, itu memudahkan kita untuk mendapatkan duplikat. Ya, saran saya itu Pak. Ya semoga lah semuanya bisa lancar Pak Lukman. Terima kasih Pak Lukman. Ini ya. Misalnya gimana Pak kalau nggak ada bukti buku nikah, kalau mau ngomong ke tempat lurah setempat? Ya, lurah setempat itu sekarang Pak Lukman bisa yakinkan dia nggak, putusan cerainya ada nggak Pak? Saya kan waktu mantan istri belum nyampe, belum ke pengadilan, saya udah pulang ke Jawa. Ya, sekarang bagaimana Pak Lukman tahu udah cerai Pak? Ya, karena dia udah nikah lagi. Oh, dia udah nikah lagi? Itu dijatuhkan talak 3 langsung? Kalau itu saya nggak tahu ya. Gini Pak ya kan, sekarang kan Pak Lukman terlebih dahulu kan harus memeriksa Pak, menanyakan, mungkin masih ada temen yang di daerah yang waktu Pak Lukman nikah, tanya sama teman-teman sana atau saudara, apa saya betul sudah cerai, bisa nggak bantu kan mintakan akte cerai? Ya ada Pak, waktu itu siapa, mantan kakak ipar saya itu pernah ngomong kalau udah pengadilan sudah sah. Ya kalau sah minta ini aja Pak, kopi atau setidak-tidaknya Pak salinan putusan cerai atau kopi cerai dari akte cerainya Pak. Dan sebetulnya Pak, akte cerai itu kan wajib diserahkan kedua belah pihak Pak, nggak bisa sepihak Pak. Ya, selama dalam hal ini KUA akte cerainya belum diserahkan atau belum diterima oleh salah satu pihak Pak, berarti kan akte cerai tersebut itu kan bisa digugat Pak. Istilahnya kan belum tahu ini sudah cerai apa belum cerai. Kalau dalam hal ini saya dengar ceritanya Pak Lukman kan pasif kan ya, hanya tahu karena digugat Pak Lukman udah pulang ke Blitar kan, kira-kira begitu Pak. Ya yang bisa lakukan ya minta bantuan sama kakak ipar sana supaya mintakan akte cerai gitu Pak, atau dengan memberikan kuasa kepada kakak iparnya supaya diambilkan, dikirimkan gitu Pak. Itu akan lebih mudah dan lebih menghemat biaya. Seandainya nyuruh mantan kakak ipar saya ngambil akte cerai bisa tak?
Bisa, pakai surat kuasa, Pak. Fotokopi KTP, Pak ya, surat kuasa Pak Lukman kepada kakak ipar, kan gitu. Diketahui oleh lurah bahwa betul ini tanda tangannya Pak Lukman, kan gitu kan. Dilegalisir lah istilahnya, kan gitu kan, Pak. Atau membuat surat kuasanya dilegalisir sama notaris. Di Blitar kan banyak notaris, Pak. Dilegalisir boleh, Pak. Karena gini, Pak, kalau saya, misalkan saya, Pak, saya di Sumatera, saya terima surat kuasa Pak Lukman. Saya bisa tanya, buktinya apa ini tanda tangannya Pak Lukman? Kan gitu, Pak. Tapi kalau sudah ada legalisir daripada lurah setempat atau dari apa namanya notaris, ya itu sah menurut hukum, Pak. Begitu kira-kira, Pak. Oke, Pak Lukman. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang lainnya supaya kasih kesempatan pada yang lainnya, Pak ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi dari Hendra 69. Pak, saya izin bertanya, apakah yang belum punya akte cerai, seorang wanita sudah nikah, bisakah digugat? Ya, itu pertanyaannya dari Hendra 69. Coba dijelaskan. Bagaimana? Kalau wanita itu, ya malah salam. Bagaimana Pak Hendra? Suaranya kecil ya? Suaranya dikecil. Pak Hendra. Seperti ini. Mempunyai akte cerai, si ceweknya udah nikah lagi. Gini, yang penting sekarang gini, Pak. Putusan cerainya ada nggak, Pak? Kalau akte cerai itu tidak berarti wajib harus ada, Pak. Karena gini, Pak, suatu ikatan perkawinan itu akan putus atau cerai dalam bahasa umumnya setelah hakim mengucapkan di dalam persidangan. Dan dalam tenggang waktu 14 hari, kedua belah pihak itu tidak mengajukan upaya hukum banding. Berarti putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian dengan putusan tersebut tentu akan diproses lebih lanjut mendapatkan akte cerai. Nah, ada yang sengaja akte cerainya tidak diproses, tetapi dia sudah memegang atau mempunyai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, tentu dia boleh nikah. Tidak perlu dalam hal ini harus menunggu akte cerai. Dengan catatan dia sudah punya putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap. Begitu Pak Hendra. Ada lagi yang mau ditanyain Pak Hendra atau masih kurang pas? Iya, Pak, makasih Pak ya. Terima kasih. Ya. Dilanjut pertanyaan. Makasih ya. Iya, terima kasih sama-sama. Sama, sehat selalu Pak Hendra. Ya, ada lagi pertanyaan, bagaimana tanggapan Bapak terhadap ungkapan no viral, no justice? Pertanyaan ini dari Instagram nih, Pak. Jadi ada ungkapan katanya no viral, no justice. Dah, kita jangan terlalu pesimis ya, menganggap penegak hukum itu tidak akan menegakkan hukum kalau belum diviralkan. Itu kan perilaku daripada oknum tertentu. Seperti tadi saya mengatakan bahwa ya udahlah diviralkan, pasti akan dapat atensi lebih dapat atensi daripada belum diviralkan. Namun kalau dalam hal ini dilakukan bila upaya hukumnya itu tidak ditanggapin, misalkan mau lapor polisi, polisinya alasan 1001 macam nggak mau terima laporan, ya itu perlu diviralkan. Kalau udah dicoba berulang kali ya, saya tidak tahu alasan apa. Kalau majukan gugatan, pengadilan kan tidak ada hak menolak gugatan apapun yang diajukan oleh masyarakat. Dia wajib menyidangkan. Kalau pengadilan tidak mau menyidangkan, sedangkan sudah diajukan secara normal, maksudnya memenuhi persyaratan, biaya sidangnya udah dibayar, wah ya keterlaluan oknum pengadilannya kalau berani begitu. Ya. Mungkin apalagi Pak yang ditanyakan? Oh ya. Jadi untuk teman-teman yang tetap masih nonton di sini, terima kasih saya ucapkan. Untuk merimain bahwa kita Pak Fred Yunandi
akan selalu live di pada hari Rabu jam 8 malam, menemani teman-teman. Bagi teman-teman juga yang ingin tetap punya pertanyaan soal hukum, bisa Rabu dan Jumat kita tentukan. Oke, ada direvisi ini. Jadi dari Pak Febri Gunadi nanti akan live setiap hari Rabu jam 8 malam dan juga Jumat jam 8 malam. Nah, teman-teman nih, dicatat dan diingat selalu. Semoga di hari Jumat kita bisa ketemu lagi. Nah, oh ya, Pak Deadpool, selamat Pak, sehat Pak Febri. Ya, sila. Ini masih ada pertanyaan lainnya, silakan ditanyakan. Ini ada Pak. Ya, 12 ya. Ya. Kalau belum ada akte cerai berarti belum. Ini Pak, bisa, Pak Ganes, silakan. Ada yang ditanyakan? Sebelum ini kita juga jawab pertanyaan dari Ica Top 7, eksepsi ya gugatan perdata kedaluarsa. Apakah hakim lanjut diperiksa pokok perkaranya? Kondisi ini ketika sampaikan jawaban pertanyaan. Maksudnya begini, eksepsi gugatan perdata kadaluarsa itu maksudnya apa? Maksudnya eksepsinya menyatakan gugatan tersebut itu sudah kadaluarsa. Nah, sekarang kan setiap eksepsi, hakim kan wajib menjatuhkan putusan terhadap eksepsi tersebut. Nah, amar putusannya hakim itu apa? Melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, atau hakim bisa juga mengatakan eksepsinya akan dijawab bersama dengan pokok perkara. Itu memang wewenang daripada majelis hakim. Kita protes pun dia bilang saya akan memutuskan eksepsi itu bersama dengan pokok perkara. Ya udah, kita mau nggak mau ya kita harus mematuhi. Ya Pak, ini jadi kadaluarsa dalam hal kepemilikan tanah Pak. Ya, jadi dalam hal ini eksepsi telah diajukan. Hakim dalam hal ini apa putusannya hakim? Memutuskan menolak eksepsi yang keberatan yang diajukan, atau dalam hal ini hakim mengajukan tetap memeriksa pokok perkara bersama dengan eksepsinya. Itu wewenang hakim. Jadi tidak bisa saya memberikan jawaban bila majelis hakim belum menjatuhkan atau saya belum tahu apa putusan terhadap eksepsi tersebut. Jadi itu tanah itu digugat oleh penggugat yang bukan pemilik tanah, Pak, katanya. Oh, ya gini. Tanah tersebut, kepemilikan tanah bisa digugat oleh siapapun. Meskipun dalam hal ini si A atau Pak Ica Top ya, mohon maaf ya, Ica Top di sini saya bacanya, Pak Ica Top itu sebagai pemilik yang sah resmi mempunyai sertifikat. Namun ada si A, si B, dia mengaku atau dia tidak punya surat tanah, dia menggugat, itu hak dia dan pengadilan itu wajib memeriksa. Kemudian Pak Ica Top dalam hal ini harus membuktikan bahwa tanah tersebut atau rumah tersebut betul-betul punya Pak Ica Top. Jadi tidak bisa mengatakan dia itu bukan pemilik, dia tidak punya surat, kok dia bisa gugat. Boleh aja, siapapun boleh gugat, Pak. Karena istilahnya, Pak, Undang-Undang Pokok Kehakiman kan sudah menyatakan, Pak, pengadilan tidak bisa menolak gugatan atau permohonan daripada masyarakat. Menolak pun diputuskan dalam pada suatu putusan gitu, bukan hanya serta-merta gue nggak mau terima gugatannya, nggak bisa, Pak. Ya. Dilanjut lagi Pak, pertanyaan dari Hendra lagi. Dia masih ingin bertanya, apakah anak di bawah umur 10 tahun bisa jatuh ke tangan ayah dalam hak asuh anak? Itu yang pertama. Yang kedua, bisa langsung dijawab juga dengan pertanyaan Pak Yoyo Yuk. Pak, komen yang lagi rame Pak tentang Rocky Gerung. Jadi gini, pertama saya jawab dulu daripada Pak Hendra. Bahwa anak pada umumnya sebelum dewasa itu hak asuhnya pasti jatuh ke ibunya. Nah, guna mendapatkan hak asuh anak, maka suaminya itu wajib bisa membuktikan bahwa ibunya atau istrinya itu tidak layak mengasuh anak. Misalkan satu, dia tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Kedua, dia itu pemabuk atau pengguna narkoba.
Ketiga, dia ringan tangan, suka mukul anak. Misalkan itu kan, tentu itu perlu dengan pembuktian dan saksi-saksi. Kan? Keempat, jelas dalam hal ini ada namanya upaya kesepakatan antara suami dan istri bahwa bersedia hak asuhnya diserahkan pada suami. Jadi suami bisa mendapatkan hak asuh anak, mutlak bisa. Asal kita bisa membuktikan bahwa ibunya anak tentunya dalam hal ini tidak layak. Tidak layak ya, tidak layak dalam hal ini kalau dia itu pengangguran lah, gimana dia mau hidupin? Kan gitu kan? Jelas. Atau dia ringan tangan, sering mukul anak. Tapi nggak bisa. Anak itu diajak kemudian bersaksi di depan hakim, dibisikin, aku mau ikut papa, nggak mau ikut mama gitu. Itu nggak akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kira-kira begitu. Ya. Ini apakah ibu kalau mukul anak bisa dilaporkan ke masalah hukum? Mau jelas supaya siapa? Ibu mukul anak. Iya. Anak itu pasti suami atau orang tua pun bisa, mertuanya bisa lapor ke polisi. Penganiayaan itu itu namanya kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak itu hukumannya berat itu. Ya, dilanjut tadi Pak pertanyaan Yoyo. Iya. Ya, tentang yang baru-baru rame ini tentang Rocky Gerung. Iya. Terus juga ada pertanyaan, nanti Pak bisa dilanjut pertanyaannya ya. Karena Oke. Sudah saya jawab satu persatu ya. Pendapat saya terhadap Rocky Gerung karena itu menyangkut politik ya. Jadi otomatis saya itu tidak ingin berkomentar masalah politik. Karena dalam lingkup politik hitam bisa jadi merah, merah bisa jadi hijau. Jadi saya tidak bisa mengukur dengan hukum. Tapi kalau kita melihat dalam hal ini ya, misalkan contoh kan, misalkan dalam prosedur hukum secara yuridis formilnya, jelas Rocky Gerung itu wajib dihukum. Namun, kan kadangkala itu ada pertimbangan. Yang dihina presiden tidak keberatan atau tidak merasa tidak melapor bahwa itu bukan delik aduan, siapapun boleh mengadu. Kan kayak itu delik umum. Presiden, Pak? Oh tidak. Warga masyarakat biasa boleh. Ajudannya boleh, saudara pun, masyarakat pun boleh, RT, RW, siapapun. Walaupun tidak ditanggapi oleh presiden langsung. Iya. Dalam hal ini tidak perlu, dalam hal ini presiden malah mengadu kan. Nggak mungkin dong presiden itu beliau begitu sibuk masa suruh ngurusin dia mau ngadu ABCD. Otomatis ajudannya dan sekelilingnya itu pejabat-pejabat sekeliling akan melakukan tindakan hukum. Bahkan polisi pun bisa membuat laporan A, namanya polisi lapor sendiri untuk melakukan tindakan. Asal dalam hal ini punya bukti. Kalau sepintas saya lihat dalam berita-berita yang ditayangkan di TV maupun di medsos maupun di media cetak gitu kan, jelas itu adalah perbuatan yang sangat tidak patuh dilakukan oleh seorang yang waras. Ya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini ada lagi pertanyaan terakhir Pak, ya. Karena ini sudah melewati jam 9. Ya. Saya ingatkan lagi pada teman-teman, kita akan kembali di Jumat jam 8 malam untuk live lagi, dan juga di hari Rabu. Ini ada 15 belum dijawab ini. Iya, ada Pak. Iya. Jadi pertanyaannya yang bisa kita jawab untuk terakhir itu adalah saya dijebak dijadikan kurir narkoba, itu gimana Pak? Itu yang pertama. Terus ada juga apakah bisa saya dapat perlindungan hukum? Itu lanjutannya Pak. Iya. Saya dijebak, apakah saya dapat perlindungan hukum? Jadi begini, saya jawab dulu masalah soal ini. Oh iya, siap Pak Indra, siap. Atas jawabannya. Iya, siap. Semoga sehat selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Ya, sama-sama. Semua sehat ya. Semoga puas dengan jawaban saya. Mohon maaf kalau masih kurang, dirasa masih ada kurang ya. Berkah Pak, membantu kesulitan hukum masyarakat. Ya, sama-sama. Ya, jadi kalau di sini pertanyaan saya dijebak menjadi kurir narkoba, ya kenapa Anda terjebak kan gitu kan? Gimana ya kalau sampai ketangkep ya Anda harus menjalani hukuman. Ya gimana dapat perlindungan hukum dalam hal ini? Ya kemungkinan kalau misalkan
menjadi kurir, kemudian dengan sendirinya melaporkan pada penyidik kan, Pak, saya disuruh bawa ini, saya suruh kirim ini. Jadi sebelum itu transaksi dilakukan, Anda malah menjadi dilindungin, kan gitu kan. Dalam hal ini bisa dapat perlindungan hukum bagaimana? Bisa, ngajukan aja perlindungan saksi, kan gitu kan, Komisi Perlindungan Saksi. Minta ada perlindungan sana, memang kalau dianggap layak diberikan perlindungan. Ya, ada pertanyaan ini satu terakhir ini, apakah pidana penjara itu merupakan pidana yang efektif? Karena masih sering ditemukan kasus yang pelakunya residivis atau yang melakukan lebih dari kesalahan yang lebih dari sekali. Ya. Tapi kan nggak mempan dia Pak di penjara nih Pak. Jadi begini. Penjara sejak tahun 1995 itu telah dirubah menjadi lembaga permasyarakatan. Pemerintah mendirikan atau membangun lembaga permasyarakatan bukan bersifat menghukum atau menyiksa, tapi adalah untuk membina yang melakukan kesalahan kembali pada jalan yang benar. Namun sering terjadi kan, maksudnya warga binaan yang telah bebas kembali melakukan kejahatan serupa atau bahkan lebih. Itu kemungkinan satu adalah waktu pembinaannya masih kurang bagi yang bersangkutan. Kenapa masih kurang yang saya bisa sampaikan? Jadi begini, ada orang dididik, diajarin, 1 tahun lulus. Tapi ada orang dididik, diajarin, 10 tahun nggak lulus-lulus. Itu kan kemampuan setiap orang itu berbeda. Namun dalam hal ini, penjara itu tetap diperlukan. Karena bagaimana kita menghukum seseorang supaya dia tahu bahwa perilaku dia itu salah bila dia tidak dilakukan suatu hukuman. Hukuman dengan merampas dia punya kemerdekaan, membatasi gerak-gerik dia. Boleh bertemu dengan keluarga itu mungkin seminggu cuma berapa kali. Kan? Itu kan suatu hukuman. Hukuman bukan balas dendam. Tidak ada itu, Pak. Penjara dalam hal ini memukulin orang yang masuk lembaga permasyarakatan. Yang ada terjadi itu mungkin antar warga binaan itu berantem. Dalam hal ini lembaga permasyarakatan di Indonesia yang saya ketahui selamanya ini cukup bersih. Tidak ada suatu tindakan-tindakan arogan atau mengsiksa, menganiayain warga binaan. Jadi bagaimana bisa perilaku residivis? Ya, pembinaannya harus ditingkatkan. Kedua, tentu dalam hal ini ya untuk kesempatan bekerjanya itu harus ada. Contoh seseorang mencuri karena dia udah kelaparan, dia nggak ada kerjaan. Dia dihukum 1 bulan, dia keluar, dia tetap nggak dapat kerjaan. Ya dia untuk mempertahankan hidup dia, ya dia nyuri lagi lah. Nah itu sebenarnya adalah penyakit daripada masyarakat sekarang yang semakin sulit adanya namanya kesempatan kerja atau peluang kerja yang terbuka. Ya bagaimanalah kita sama-sama minta pemerintah dan kita juga harus bahu-membahu membuka kesempatan kerja sebesar-besarnya. Dengan demikian, karena setiap orang yang setelah insaf kembali pada masyarakat bisa dipekerjakan kembali. Semoga dalam hal inilah tidak ada lagi residivis atau setidak-tidaknya berkuranglah residivis. Begitu kira-kira. Mungkin masih ada pertanyaan lagi, ya apalagi ya saya rasa udah cukup, waktunya udah lewat. Ya, jadi ada yang minta nomor telepon juga nih Pak, mau konsultasi juga ya nanti. Iya, silakan aja. Nanti bisa DM kita ya Pak ya, ke TikTok kita juga. Teman-teman terima kasih yang udah bergabung dan sudah melakukan memberi pertanyaan kepada kita.
Sekali lagi kami mohon izin untuk undur diri karena waktu sudah melewati jam 9 malam. Kita nanti akan kembali live pada hari Jumat jam 8 malam. Untuk dicatat, kita setiap minggu ada 2 hari live, yaitu hari Rabu dan Jumat setiap jam 8 malam. Ya, saya tim dari Pak Febri Gunadi mohon izin. Terima kasih. Terima kasih semuanya, ya kan. Supaya semoga puas. Kalau masih tidak puas, mohon maaf ya, kemampuan saya hanya segini. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, selamat malam.